Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta selalu memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberikan setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk bisa memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan. Namun terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita seringkali salah dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan tetap turut serta mendampingi setiap manusia dan menuntun mereka untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan hal itu tidak mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman mereka. Namun Tuhan sungguh baik, Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan melalui firman-Nya. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita, dikala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakannya, dan tidak peka terhadap suaranya, maka dari itu, kita perlu memiliki sikap yang benar, sebagai umat Kristen untuk menghadapi masalah yang ada. Berikut ini sikap yang harus kita tanamkan saat kita menghadapi masalah. Yang pertama, jangan putus asa. Ketika masalah datang, dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa, tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat, dan terus percaya kepada Tuhan, seperti kisah 10 orang kusta yang telah dipulihkan oleh Yesus. Ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan, percayalah Tuhan Yesus akan memulihkannya. Yang kedua, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut. Sehingga tanpa disadari, mulai membuat kita menjauh dari Tuhan, dan tidak bisa membuat kita berpikir dengan jernih, bahkan bisa sampai mengakibatkan stres dan depresi. Kita harus memiliki hati seperti Nabi Ayub. Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, meskipun semua musibah bertubi-tubi datang ke dalam hidup Nabi Ayub, ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan hidupnya, dan memberikan Nabi Ayub berkat-Nya yang berkali-kali lipat.
Yang ketiga, menguatkan iman. Di saat masalah datang kita membutuhkan iman, tanpa iman kita akan mudah goyah kepada mujizat Tuhan. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati, bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar, bagi anak-anaknya yang dekat padanya. Karena melalui berkat, dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan yang terbaik, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti cerita bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab. Bangsa menyeberangi sungai Yordan, dan masuk ke tanah perjanjian dengan iman. Melalui iman tersebut, mujizat Tuhan terjadi saat itu, dan terbelahlah sungai Yordan, sehingga bangsa Israel dapat melewatinya. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, kita perlu menguatkan iman kita, agar berkat dan mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap harus hadapi dengan rasa syukur, karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup, dan tidak mengalami masalah yang lebih berat atau sesulit, masalah seperti yang dihadapi oleh orang lain. Pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia, melebihi batas kemampuan kita, karena tertulis dalam firman Tuhan, pada 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Jadi jika kamu memiliki masalah yang sulit saat ini jangan khawatir, percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita, untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Yang kelima, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan semua hal yang kita rasakan. Terutama di saat masalah datang biasanya kita menceritakan semua masalah kita kepada sesama manusia, namun saat ini kita bisa mencoba untuk mulai menceritakan setiap masalah kita kepada Tuhan melalui doa. Sebagai umat Kristen kita diajarkan untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa, sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6, yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi ketika kamu mengalami masa-masa sulit, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat mengurangi beban kita, melalui berkat dan mujizat-Nya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kelima cara di atas merupakan sikap yang perlu kita lakukan sebagai umat Kristen dalam menghadapi masalah. Dari kelima cara tersebut, manakah yang paling sering Anda lakukan? Jangan lupa renungkan kembali dan ingatkan ke teman-teman Anda akan hal ini. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.